Bab kedua. Liv, tadi kan Mama beres-beres. Mama nemu pembalut kamu kok masih utuh ya? Di lemari. Kamu nggak memakainya? Wajah Olive menegang. Ketakutan terlukis dari wajah putriku. M. Olivia terbata, seperti kesulitan untuk menjawab pertanyaanku. Yang membuatku semakin curiga jika ada sesuatu yang telah terjadi. Aku menunggu hampir 10 detik untuk Olivia menjawab pertanyaanku. Pakai ma, tapi aku beli sendiri yang ada sayapnya. Jelas Olivia setelah berpikir cukup lama. Aku mengangguk tanda mengerti. Masuk akal juga apa yang Olivia katakan. Karena selama ini aku memang membelikannya model pembalut biasa yang tidak ada sayapnya. Kenapa nggak bilang sama Mama kalau kamu suka dengan pembalut yang ada sayapnya? Kan, Mama bisa beliin seperti yang kamu mau. Balasku. Olivia gugup. Aku melihat dari sikapnya yang salah tingkah. Olive juga baru tahu dari teman. Mah, katanya enak dipakai. Jadi Olive coba beli deh. Jelas Olive meyakinkan aku. Aku mengangguk. Tetapi hatiku ragu. Pandanganku beralih pada perut Olivia yang tidak ada bedanya. Menurutku masih sama, karena tubuh Olivia memang sedikit subur dari dulu. Begitu juga dengan perutnya yang sedikit menyembul. Kenapa, Mah? Olivia menarik batal dan menutupi perutnya dengan bantal. Anak itu terlihat semakin gugup oleh tatapanku yang menyelidik. Tidak, tidak apa-apa. Nak, jawabku bangkit dari bibir ranjang mengulas senyuman hangat. Aku tidak ingin menaruh curiga pada putriku sendiri yang justru akan membuat Olivia tertekan. Aku yakin Olive adalah anak yang jujur. Dia tidak mungkin membohongiku. Malam semakin merangkak naik. Pikiranku tetap saja tidak bisa tenang. Masih ada perasaan yang mengganjal di dalam hatiku. Rasa takut semakin menyesalkan dada ini. Sar, kenapa? Aku tergeragap saat suara Mas Harman masuk dalam indera pendengaranku. Refleks aku menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka. Di mana lelaki dengan setelan kaos oblong dan celana pendek berjalan masuk. Mas, ucapku gelagapan. Senyuman terulas pada bibir lelaki bertubuh jangkung yang berjalan ke arah ranjang. Sebelum ia menjatuhkan diri di atas pembaringan. Kok melamun aja? Kenapa sih? Ada apa? Cerita sama Mas. Cicit Mas Arman sekilas menatap padaku. Aku mengulas senyuman getir. Tidak. Tidak mungkin aku menceritakan hal ini pada Mas Arman. Aku harus terus menyelidik. Setidaknya sampai aku yakin tidak ada hal buruk seperti yang aku takutkan terjadi pada putriku. Tidak, Mas. Tidak apa-apa. Jawabku sekilas membalas tatapan Mas Arman yang menyandarkan tubuhnya pada ujung ranjang. Lelaki itu membuang nafas kasar dengan wajah sedikit kecewa karena aku menolak untuk bercerita. Lelaki itu mengalihkan tatapannya pada layar ponsel di tangannya. Aku mengambil tumpukan pakaian kerja Mas Arman yang berserakan di atas bangku yang ada di kamar. Ingin memindahkannya ke dalam keranjang pakaian kotor yang ada di kamar mandi. Saat aku mengangkat tumpukan pakaian itu, sesuatu jatuh mengenai kakiku. Dasi. Aku membatin saat melihat kain berwarna abu-abu itu jatuh di kakiku. Mirip sekali dengan dasi sekolah milik Olivia. Prasangka buruk memenuhi isi kepalaku. Bagaimana bisa dasi milik Olivia berada pada tumpukan baju Mas Arman? Apa yang sudah mereka lakukan di belakangku? Lagi-lagi prasangka buruk menyelinap dalam pikiranku. Jangan-jangan tubuhku merunduk. Tanganku gemetar meraih kain yang tergeletak di atas kakiku. Jantung ini berdebar semakin cepat saat yakin jika dasi itu adalah milik Olivia. Aku membalikan tubuhku menatap pada Mas Arman yang sedang sibuk dengan ponsel di tangannya. Sesekali bibirnya mengulas senyuman saat menatap pada layar ponsel. Aku semakin curiga. Apa jangan-jangan Mas Arman sedang bertukar pesan dengan Sarah? Jangan gila kamu. Aku menyadarkan diriku sendiri dari pikiran-pikiran buruk yang merasuki kepalaku. Tidak. Tidak mungkin Mas Arman tega padaku. Tidak. Ini hanya perasaanku saja. Mas. Suaraku bergetar. Tatapanku meramun. Bayangan lelaki yang menoleh ke arahku berkabut dalam pandanganku. Air mata memenuhi pelupuk mataku dan sedang aku tahan sekuat-kuatnya. Mas Arman berdehem. Mengalihkan tatapannya padaku. Mas, kenapa dasi Olivia ada di tumpukan baju-baju kamu? Aku bertanya untuk menuntaskan rasa penasaranku. Oh, dasi Olivia. Tadi ketinggalan di dalam mobil.
Tadi pagi dia buru-buru soalnya sudah terlambat. Mas Arman menjelaskan dengan nada santai. Makanya aku simpan. Takut nanti dia butuh. Kan? Jelas Mas Arman lagi. Oh, begitu. Aku mengangguk tanda mengerti. Tetapi tetap ada rasa curiga yang menghantui. Ya sudah, aku taruh baju-baju ini di kamar mandi dulu. Ucapku. Aku membalikan tubuhku keluar dari kamar. Saat aku melintas di depan kamar Olivia, aku diam-diam memutar gagang pintu kamar putriku. Dari sedikit celah yang terbuka, aku melihat Olivia tengah sibuk dengan benda pintar miliknya sama seperti yang sedang Mas Adam lakukan di kamar. Refleks aku memegangi dadaku yang mendesak nyeri. Kenapa Mas Arman dan Olivia sama-sama sibuk dengan ponselnya? Ya Allah, jangan lakukan ini padaku. Aku membatin nelangsa. Satu persatu air mata jatuh membasahi pipi. Bersama rasa ketakutan yang menghantui. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar. Aku harus melakukan pekerjaanku lebih awal. Hari ini aku sendiri yang akan mengantarkan Olivier ke sekolah. Entah mengapa aku tidak ingin putriku berangkat sekolah bersama Mas Arman. Aku takut dan takut. Aku membuang nafas kesal. Aku sedikit terlambat untuk sampai di rumah. Memang subuh masih buta. Tapi jika nanti aku sudah berkutat dengan pekerjaanku, hari serasa berjalan begitu cepat dan tahu-tahu hari sudah siang. Untuk sementara, aku meletakkan barang-barang belanjaanku di atas meja ruang tamu. Aku masuk ke dalam kamar untuk berganti baju dan menyimpan dompetku di dalam kamar. Jantungku mencelos saat tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Mas Arman, kemana? Aku membatin dengan perasaan tidak menentu. Padahal saat aku berangkat selepas subuh tadi, Mas Arman masih tertidur pulas. Benakku seketika tertuju pada Olivia. Apa jangan-jangan rasa ketakutanku membuat aku melupakan tujuanku masuk ke kamar. Langkahku berjalan cepat menuju kamar Olivia yang ada di dekat ruang televisi, berbelahan dengan dapur. Langkahku memelan dengan sendirinya saat hampir sampai di kamar Olivia. Sayup-sayup suara mendesis terdengar dari dalam kamar yang ada di bagian belakang rumah. Dadaku serasa terbakar. Ada yang menyayat-nyayat di dalam dada ini saat mendengar suara mendesis yang menyerupai desahan. Sakit. Tidak terasa titik demi titik air mata jatuh membasahi pipiku. Aku mengusapnya kasar. Kuseret langkah kakiku pelan mendekati pintu kamar. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku tidak ingin mereka yang ada di dalam kamar itu menghentikan aktivitasnya dan aku gagal menangkap basah perbuatan kotor yang sedang mereka perbuat di belakang aku. Dasar pengkhianat. Pak, sakit, Pak. Lirik suara Olivia dari dalam kamar. Tidak apa-apa, Liv. Papa akan lebih pelan-pelan lagi. Suara menjijikan Mas Arman seperti api yang membakar dadaku. Amarahku semakin berkobar. Ah, sakit, Pak. Lirik Olivia terdengar kesakitan. Sedang apa kalian? Aku menggigit bibir bawahku. Agar tangisanku tidak menimbulkan suara. Papa akan menariknya pelan. Olive. Sebentar lagi Papa akan keluar. Sakit, Pak. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup lagi. Dadaku bergemuruh, bergerak naik turun menahan emosi. Tanganku gemetaran menyentuh gagang pintu kamar. Memutarnya dan mendorong pintu kamar Olivia dengan kasar. Beruaka. Mama. Sayang. Ucap Mas Arman dan Olivia secara bersamaan. Mereka terkejut. Begitu juga denganku yang sedang melihat ke arah mereka. Bersambung.